Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju. Juju and Dini. Baju hari ini kita pinky. Iya, Pinky Boy. Pinky Mom jadinya kalau aku, kamu Pinky Girl deh. Pinky Lady. Pinky lady, pinky girl. Oke. Baju ada deh temen aku. Iya, Gue kenapa? ceritain nih. Dia tuh temen aku kuliah by the way. Dia pacaran udah lama. Dia cerita ke aku karena kita lumayan dekat. Dia pacaran sejak SMA dia bilang. Sampai semester kita 5 kali ya, 5. Oh, berarti sekitar 5,5 tahun berarti. Nah itu dia 5,5 tahun. Tapi jadi semester 5 tuh udah ini mbak, hubungan dia tuh apa ya, gonjang-ganjing gitu. Gonjang-ganjing Putus gitu. nyambung gitu. Iya udah kayak yang dia tuh aduh digalau gitu di semester 5. Terus nggak jadi gitu, akhirnya dia dikenalin sama temennya kalau nggak salah, atau itu temen dia SMP atau aku lupa, akhirnya jadi sama yang itu dan menikahnya Kenal sebentar, kenal sebentar semester 7 berarti dia kenalnya. langsung married. Enggak, meritnya setelah dia lulus S2 sih. Oh. Iya, meritnya iya pas dia mau sidang itu dia menikah. Berarti berapa? Setelah 2-3 tahun kali ya nikah sama. Berarti kan jauh lebih sedikit kan baju waktunya daripada pacaran yang hampir, pertama itu yang dari 5 SMA tahun itu. lebih. Betul. Ada juga yang pacaran sampai Lebih 9 lama ya? tahun loh, Din. 9 tahun udah kayak KPR nggak sih? Itu pacaran apa kredit rumah sih? 9 tahun. 10 tahun baju biasanya tuh kalau Ada cuma enggak? minimal. Kalau KPR itu kalau yang masih muda itu Ada. kalau yang penghasilannya lebih tinggi itu boleh sebentar. Oh boleh ya. kan? Oh ya itu beda. Tapi kalau ini biasanya tuh 10, 15, 20 gitu loh. Pengalaman Aku banget nggak ya tahu gue. soalnya. Oh Juju gak pernah ambil KPR soalnya. Terus Orang kaya. Orang kaya. Terus habis gitu gimana yang 9 tahun? Pokoknya 9 tahun pacarnya sampai udah kayak udah menyatu banget gitu kan, di mana ada dia di situ ada pacarnya gitu kan, di mana ada pacarnya tapi nggak ada dia. Lah beda ya? Gimana dong kalau kayak gitu? Ya itu. Pokoknya pacarnya udah kayak orang kredit KPR lama banget tapi akhirnya pisah dong. Oh iya. Sayang. Itu. Sayang banget. Terus dia nikahnya gimana? Ya Sama terus yang ketemu baru sama dikenal? yang baru kenal itu belum ada setahun dia udah langsung tunangan. Berarti lebih parah daripada temen aku ya. Temen aku tadi 2 tahunan lebih. Iya, di temen di kantorku juga ada yang kayak gitu juga. Pacarannya dari mulai SMP. Nah, si ceweknya ini anak anggota DPR, si cowoknya tuh orang biasa. Okay. Tapi mereka high educated sama-sama. Terus Cuman status sosialnya aja udah gitu ya. wah ya udah cinta banget, dua-duanya udah cinta mati. Tapi karena perbedaan status sosial ya, mau gimana pun kayaknya nggak bakalan bisa nyatu tuh antara anak anggota DPR sama Ya, teman saya sepertinya yang ada ini. pandangan dari masing-masing keluarga yang gimana gitu ya. Iya, jadi masalahnya karena keluarga, padahal mereka udah cocok banget. Terus akhirnya mereka putus, sama-sama devastated ya, sama-sama gitulah. Terus dikenalin lah sama temen yang ada di kantor. Yang mana tuh, yang cowok apa yang cewek? Yang cowok. Okay. Sebenarnya dia belum move on, tapi jadi akhirnya nikah dan happy banget. Happy banget, jadi dia kayak merasa pacaran setelah menikah gitu. Kamu juga ya nanti ya, cita-citamu kan pacaran setelah menikah. Apa sih jadi ngomongin aku baju? Ada lagi saya aku mau cerita. Jadi nggak jauh sih, ada sepupu aku sendiri gitu. Sepupu jauh ya. Nah, dia tuh udah pacaran dari SMA juga. Udah kayak ya menyatu baju kayak gula sama air gitu deh. Pokoknya udah manis nyatu lah. Manis ya. Ya kan gula kalau sama air kan diaduk kan dia larut. Ya, garam juga larut. Iya, kalau garam asin masalahnya. Kalau ini kan manis jadi sweet gitu kan. Ya pokoknya udah sampai sweet gitu. Ya sampai di titik yang dia tuh akhirnya tidak bisa bersama gitu. Dia berapa tahun berarti yang baju dari, setahu aku dari SMA, tapi nggak tahu kalau dari SMP. Tapi setahu aku dari SMA sampai dia lulus, udah hampir lulus kuliah, ya pas skripsi itu dia masih gitu. Terus
jadinya bukan sama itu. Iya kan? Iya, jadinya siapa bukan yang sama prospek, itu. siapa yang closing jadinya. Udah capek-capek nerangin ya dari A sampai Z gitu Iya. kan. Gak jadi, jadinya Iya. masih yang baru A doang. Benar-benar. Ya, balik lagi mungkin tuh bukan jodoh ya Mbak Ju. Jodoh Iya. nggak di tangan Tuhan. Ya cuman kita lagi cerita aja yang mainstream teman-teman gitu nggak sih Mbak Ju, di sekeliling aku dan Mbak Juju itu ada gitu, banyak ada ternyata. fenomena seperti itu, orang-orang pacaran lama tapi ternyata nggak menikah, nikahnya sama yang baru kenal. Nah mungkin ada juga teman-teman yang mengalami itu ya. Pertinyi ini apa? Pertinyi ini kenapa udah pacaran selama itu sampai di atas 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun tapi malah putus gitu kan, bukannya sayang tuh. Iya, kenapa bisa sayang kayak gitu? Kalau pengalaman orang terdekat aku, itu mentok-mentoknya tuh keluarga sih Mbak Ju. Iya, kalau udah keluarga tuh memang udah nggak bisa ditawar ya kayaknya, ya udah susah banget gitu. Iya, susah. Susah sih kalau misalnya tuh, kecuali ada yang bener-bener nekat nggak sih Mbak Ju? Kawin Ada lari, kan? Nah, yang cerita-cerita kayak gitu tuh ada gitu. Masalahnya teman-teman aku nggak, mereka yang ngalah gitu. Maksudnya ya bukan ngalah juga sih mungkin ya. Itu yang bukan jodohnya ke keluarga. Gitu. Iya. Tapi kalau aku mikirnya setelah sampai sini ya Mbak Ju, mereka tuh nggak ngalah gitu. Tapi mereka yang ya sudah berarti ini bukan jodoh saya gitu. Gitu sih kalau teman-teman aku dan atau mungkin mereka nggak mau kawin lari karena repot kali ya, nanti penghulunya lari-lari gitu, saksinya ngos-ngosan. Ya udah nggak usah lah kawin lari lah, kawinnya duduk aja gitu. Make sense. Kalau menurut Baju kenapa? Kalau aku sih keluarga. Ada juga yang faktor agama, Din. Faktor agama itu udah mentok juga agama. Udah sama-sama cocok, udah nyaman gitu ya, nyaman rumahnya, nyaman mobilnya, nyaman aset-aset pribadinya. Tapi lihat lagi beda keyakinan, ya udah akhirnya pisah juga gitu. Mungkin mereka at the first time they start to discover gitu kan Maju. Siapa tahu ntar ada yang salah satunya ngalah gitu. Iya, siapa tahu convert gitu kan. Convert di salah satu agama masing-masing gitu. Tapi ternyata turns out tidak bisa. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Gitu. Tapi temen gue ada yang bilang gini, pacaran lama-lama apa nggak bosen gitu. Enggak. Kalau misalnya dari sudut pandang mereka, enggak. Gitu, karena mereka cinta dengan personality-nya. They love their personality and also their character ya. Jadi itu bukan masalah bosan ngelihat mukanya atau bosan ngelihat appearance-nya, tubuhnya. They love gitu. the process tuh gitu suka kan. Prosesnya, suka kebersamaan ketika bersama-sama itu asik gitu. Mau itu nangis bareng kayak atau apa, nah disitunya. Kalau cuma ngomongin suka karena gitu? Matanya doang, lama-lama juga kan nggak akan sama lagi selamanya. Sama orang menikah juga kayak gitu. Kalau kita mencintai pribadinya, karakternya itu sampai mati gitu kan, sampai seterusnya. Kalau cuma ngelihat mukanya doang dalam waktu 10 sampai 20 tahun yakin masih berubah. Kayak gitu. Ya dibotoksinin bisa dia awet. Suntik putih Baju. Suntik putih. Tapi by the way ngomongin suntik putih, ada intermezzo sebentar ya Baju. Aku lihat di Instagram. Jadi ada salah satu wanita di kota mana gitu Baju, gara-gara dia sering suntik putih, terus autoimun, dia ada kayak keserang. Iya, masalah dengan autoimun dia gitu. Dan dia jadi gampang sakit. Kasian banget. Mungkin itu karena nggak kurang cocok kali ya. Maksudnya kita seru deh bahas tentang suntik putih juga. Kapan-kapan kita bahas tentang cara-cara perempuan untuk mempercantik diri, nggak cuma whitening ya Baju, itu sampai yang ekstrim gitu. Ntar kita bahas teman-teman. Iya. ada lagi yang Baju cerita Mbak Juju tadi bilang, selain emang karena alasan agama, alasan keluarga gitu, ada juga yang pacaran lama tuh mereka putus nyambung gitu ya Mbak Juju. Putus nyambung, nggak bisa move on. Susah move on. Susah banget nerima orang baru tuh susah. Pengalaman pribadi Mbak Juju? Enggak. Jadi tuh udah putus misalnya ya, terus nggak bisa move on. Balik lagi. Kayak berusaha untuk aku mau coba untuk bersama dengan me, myself and I itu, tapi ternyata nggak bisa. Benar. Maunya ditemenin sama si yang udah mantan itu gitu. Si mantan itu lagi. Emang kalau masalah hati itu susah sih Din. Benar. Kalau udah nyangkut gitu ya udah.
Terutama untuk orang-orang yang memang track recordnya itu kalau pacaran lama, itu biasanya orangnya gini Din modelnya. Gimana? Susah jatuh cinta, susah melupakan. Nah itu tuh lama-lama kayak gitu. Ada tuh temen aku tuh kayak gitu. Ada soalnya yang gampang jatuh cinta, gampang melupakan juga. Iya, betul. Yang dia gampang move on gitu. Jadinya abis ini selesai, ya nggak apa-apa, besok lagi gitu. Tapi ada yang lama banget. Kayak ibaratnya apa sih induksi, misalnya penghantar panas itu lagi. Kan kalau misalnya lama, pelan-pelan, nggak panas-panas wajan yang tebel itu, ya kan? Panasnya lama, tapi begitu udah panas, dingin lagi juga lama. Susah. Wajan ya. Ya kan asalnya kita ibu-ibu ya, jadi nyambungnya ke wajan gitu. Tapi ada lagi nggak sih? Apa namanya? Ada yang kebalikannya nggak sih Baju? Ada. Yang mereka pasangan-pasangan ini kenalnya tuh sebentar, tapi jadi. Gitu. Jadi ada. Nikah gitu. Teman-teman aku juga banyak, apalagi gitu. Mereka yang ta'aruf itu. Oh, iya beda kalau itu mah. Oh beda ya, beda pembahasan. Iya, itu kan temanya beda Baju. Kalau ini kan kita ngomongin yang umum nih gitu. Tapi kalau misalnya emang judulnya ta'aruf, oh ya iya gitu, karena emang dia konsepnya dari awal gitu. Biasanya yang kayak gitu tuh yang modelnya udah ngomong dulu salah satunya. Kalau saya nggak nyari pacar, saya nyari calon istri atau suami kayak gitu. Bener. Nah baru tuh ketemu yang klop langsung merit aja gitu. Nggak lama terus nikah gitu. Dan ada yang langgeng, ada yang juga kayak beli kucing dalam karung. Bener. Nggak cocok ternyata dan akhirnya nggak lama nikahnya ada yang langgeng juga. Betul. Kan ada tuh yang pacarannya lama ternyata nggak nikah, terus pacarannya sebentar ternyata nikah gitu kan. Jadi sebenarnya untuk orang-orang yang pacarannya lama, menurut kamu penting nggak sih? Pacaran lama-lama tuh penting nggak menurut kamu, Din? Oke, pacaran lama itu penting atau enggak tergantung orangnya Baju. Iya benar. Kan aku nanyanya ke kamu, berarti aku ya kamu, subjektif ya berarti. Iya, subjektif banget. Aja. Kalau aku berdasarkan pengalaman gitu, orang tuh butuh gitu untuk kenal gitu. Berapa lamanya itu masing-masing orang. Kalau aku nggak yang selama 5 tahun ke atas tadi gitu. Kalau aku gitu. Jadi ya aku juga belum pernah sih Baju ya. Jadi yang lama banget itu belum pernah. Aku pernah berapa ya? Itu nggak yang menurut dia kita pacaran, tapi menurut aku nggak. Tapi ya udah lah, waktu itu kita putus nyambung gitu kalau kata anak zaman sekarang gitu ya. Tapi ya ketika itu sih yang aku pikir ya Baju, setelah Baju tadi nanya, aku flashback itu mungkin itu fase aku yang ya bisa dibilang pacaran tadi gitu. Nah itu aja aku nggak nyampe 2 tahun gitu. Oh nggak nyampe 2 tahun? Nggak nyampe 2 tahun seingat aku ya, putus nyambungnya itu. Tapi ntar ngelama gitu nyambung lagi gitu. Nyambung lagi akhirnya baru beneran selesai itu yang dia mau nikah gitu. What? Kamu ditinggal nikah? Enggak Baju. Udah putus ya? Udah putus lama. Iya, dia juga nggak bilang setelah kita selesai itu dia mau nikah, enggak gitu. Lama setelah itu baru dia bilang dia nikah gitu. Gitu sih. Jadi kalau aku nggak yang selama 5 tahun lebih gitu selama itu. Tapi juga nggak yang sebentar misalnya 3 bulan atau 4 bulan gitu. Jadi ya aku butuh waktu gitu. Orang tuh juga menurut aku butuh waktu untuk mengenal. Kalau aku tergantung. Kalau aku masih SMA, ya bakalan mungkin lama karena masih muda kan, nggak mungkin cepet nikah juga. Tapi kalau usia aku misalnya udah di atas 30 tahun dan kenal dan cocok, ya jangan lama-lama gitu. Benar. Iya itu tadi makanya tergantung. Dikejar umur intinya mah. Iya, apalagi perempuan kan. Soalnya gitu. Perempuan ada masa suburnya ya, beda sama laki-laki sampai 60 tahun masih oke. Iya, kalau perempuan ntar kalau misalnya dia hamilnya di umur 40 ke atas itu kan udah beresiko gitu. Jadi tergantung tinggi. Umur saya pada saat itu berapa dulu. Betul. Gitu. Kalau misalnya masih muda mah lama, ayo aja gitu. Ayo aja. Atau misalnya kita tinggal di negara yang bukan negara Islam, Din. Kayak misalnya kita di Amerika dan kita juga bukan Muslim, ya you don't have to get married. Ya kan sih.
Egal bahasa Jermannya, terserah, whatever. Iya, terserah, gitu. forever. Pari-pari gitu. Tapi ada juga yang kenalnya sebentar, pacarannya sebentar, dan nggak jadi juga, nggak nikah juga, ya cuma sebentar aja. Kesian gitu. Yang ini ya. Ya nggak juga kan, siapa tahu sebentar itu have fun loh, Din. Iya, atau emang karena nggak cocok aja gitu. Malah kan. ada temenku gini, aku putus sama dia itu lagi cinta-cintanya katanya gitu. Emang berapa, baru pacaran berapa lama? Baru pacaran 3 bulan apa 4 bulan gitu lagi cinta-cintanya. Oh cinta-cintanya Cepet kenapa ya? putus Cepet gitu. ya dia. Yang ternyata dianya sama perempuan lain gitu. Itu temenku ceritanya kayak gitu. Iya. Tapi Mbak Jo aku penasaran deh. Karena aku pacaran tuh beda, nggak ngerti ya. Aku menyebutnya itu bukan pacaran tapi kenalan sih. Cuman anak-anak zaman sekarang ngomongin pacaran gitu. Jadi pas aku proses kenalan dulu tuh, yang aku anggap itu bukan pacaran karena aku nggak ngapa-ngapain, maksudnya aku nggak keluar bareng, nggak gimana gitu, paling kita main line gitu dulu, masih line gitu kan. WhatsApp ada nggak? Ada, tapi masih ini line karena line tuh stikernya banyak Mbak Jo. Jadi main line gitu sama masih Friendster jangan-jangan. udah nggak Friendster. Terus habis gitu apa ya ini yang nggak, yang dia maksa ketemu gitu ya, sekalinya pernah Mbak Jo ketemu, terus habis gitu kita di ini, aku di Gramet kan waktu itu, dia sebel banget ketemu ngapain di Gramet gitu. Terus habis gitu akhirnya akhirnya kita ada lah gitu ya jalan berdua gitu, terus aku ketemu sama teman aku yang lain gitu, teman kelas aku yang lain. Berarti. Iya. Oh enggak, maksudnya aku udah janjian gitu kan. Terus temen aku yang satu kelas itu kan aku kayak yang malu kan baju keluar sama cowok tuh malu dulu gitu. Terus habis gitu teman sekelas aku kayak nge-gap gitu, ya Allah malunya baju. Besok tuh aku jadi bulan-bulanan di kelas, ya temen gila pacarnya segala sialan gitu. Nah itu tuh aku nggak tahu gitu apa aja yang dilakukan oleh orang-orang yang pacaran lama selain keluar bareng gitu, karena yang aku lakukan sebatas itu. Parah banget. Terus aku pernah nonton videonya Nas Daily pacaran sama pacarnya tuh lama banget, dan mereka itu pacarannya tuh ya gitulah, ke bioskop, makan bareng, jalan kemana, bioskop lagi, nonton lagi, jalan bareng sampai akhirnya sampai akhirnya karena mereka punya banyak duit, mereka keliling dunia berdua kayak gitu. Kalau di Indonesia udah dihujat, kalau liburan sama pacar ke luar negeri berdua, sudah deh. Ya kalau influencer iya benar. Tergantung juga biasanya kalau misalnya keluarganya memang bebas gitu ya, dua-duanya ya nggak apa-apa, biarin gitu aja. Mereka juga dan keluarganya nggak akan dengerin orang lain mau ngomong apa, toh juga mereka santuy gitu. Beda kalau misalnya yang keluarganya tidak seperti itu gitu, nggak boleh juga, nggak diizinin kali maju keluar sama pacarnya. Kayak kamu bilang tadi ketemunya malah di Gramet gitu. Kayak di sebelum kan asik baca buku ini daripada dia ngajak kamu ke kuburan, coba. Iya sih bener. Kan gelap, nanti ada kunti gimana. Ada lollipopin. Ada putih-putih gerak-gerak. Astagfirullahaladzim. Enggak, itu tuh padahal cuma ini apa. Oh bayangan apa lampu gitu ya. Putih-putih gerak-gerak itu karung. Oh karungnya warna putih dong. Iya. Oh iya gitu ya, jadi orang pacaran tuh nonton gitu ya Mbak Jo. Oke, kayaknya seru banget ya. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman pacarannya lama, ternyata nikahnya sama yang baru kenal. Iya. Atau baru kenal ya nggak nikah juga, baru kenal. Tapi ini kita have fun aja, maksudnya for fun ya Mbak Jo ngomongin ini, karena memang semua tuh tergantung dari masing-masing dari kita gitu kan, pacaran lama sekali atau enggak tuh gitu. Ini cuman ngomongin fenomena yang sering terjadi gitu di sekeliling kita gitu sih. Jadi masing-masing orang punya path-nya. Tapi untuk closing ini ya, kalau saya salut banget sama orang yang mampu, yang bertahan lama sampai nikah gitu. Sampai nikah atau sampai nikah atau enggak nikah pun, misalnya pacarannya udah sampai bertahun-tahun, di atas 7 tahun, 9 tahun, 12 tahun. Aku melihatnya mereka itu orang-orang yang memegang teguh komitmen gitu loh. Jadi endurance of love-nya itu nggak gampang hilang gitu lah. Nah itu yang bikin salut. Apalagi sampai nikah dan nikahnya langgeng, itu berarti wow banget mereka komitmennya. Meskipun kita balik lagi, nggak semuanya kayak gitu juga. Ada yang dia kepaksa di hubungan itu, dia nggak bisa move on karena
ya banyak faktor juga gitu. Aku barusan keinget, jadi temen aku ada yang kayak gitu Mbak Jo, tapi akhirnya putus. Baiklah teman-teman, thank you for watching ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Bye. Thank you for watching. Cheers.